STY selalu melakukan perubahan formasi yang sudah tentu mengandung resiko. Harusnya Rizky Ridho, Bang Jai, Tom Haye, dan semua pemain inti harus dimainkan dari babak awal, kecuali cedera. Jika ada perubahan barulah dilakukan setelah mereka dimainkan. Seolah-olah para pemain timnas kita yang berkualitas baik ini dijadikan percobaan-percobaan skema STY. 2 kali bisa bangkit di babak kedua ketika ketinggalan melawan Bahrain dan Cina. Formasi inti harusnya dimainkan sejak menit awal. STY blunder salah formasi. Kasihan juga para pemain yang sudah baik ini, yang sudah kompak selalu dirubah formasinya. Ingat, permainan ini kualifikasi Piala Dunia, bukan laga persahabatan. Struijk harus diganti, jangan dulu dimainkan. STY harus betul-betul tepat dalam memilih pemain untuk dimainkan. Terlalu pede untuk menang. Indonesia pasang formasi menyerang, harusnya bertahan dahulu dan lakukan serangan balik. Seperti yang dilakukan Cina, ini malah nyerang, tidak mikirin resiko. Kalau menurut saya, kekalahan Indonesia karena tidak disiplinnya pemain belakang, karena sudah jumawa dianggap memiliki defender tim terbaik. Dapat tambahan salah satu materi utama pembelajaran agar bisa semakin belajar untuk semakin berkembang, bab judul rendah hati. Ini bukan laga uji coba, jadi tidak boleh main-main. Pikiran STY itu salah dan keliru besar. Pertahanan kurang kuat jadi gampang kebobolan. Beda dengan Cina, pertahanan sangat solid. Tolong coach STY, starting line up jangan dirubah-rubah. Jangan menganggap suatu tim lemah. Tolong evaluasi, ini World Cup. Supporter Indonesia dipaksa untuk membumi kembali karena kita sebelum kekalahan ini selalu jumawa. Padahal level kita masih sangat jauh untuk mencapai World Cup. Ini peringatan untuk kita fans supaya rendah hati dan turunkan ekspektasi. Media dan supporter Indonesia harus belajar dan tidak sombong sebelum bertanding. Saya merasa kita terlalu sombong dan media Indonesia terlalu membesar-besarkan timnas kita, padahal kita belum pernah menang. Dari kemarin saya lihat banyak konten kesombongan dan kita meremehkan lawan. Saran, berhenti sombong dan berhentilah meremehkan lawan. Cina mengembalikan supporter Indonesia kembali ke bumi, yang sebelumnya selalu sombong dan bilang King Indoni bos. Ditambah lagi Malaysia kalah di laga uji coba 4-0 langsung pada ngejek mereka. Lebih baik kalah di laga uji coba daripada kalah di kualifikasi. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. Amin. Nah, kesombongan netizen Indonesia terbayar lunas. Bersyukur Indonesia kalah sampai netizen dan youtubernya rendah hati. Hasil ini hukuman dari Yang Maha Kuasa atas kesombongan dan keangkuhan, kebanggaan yang berlebihan dari netizen dan konten kreator. Semoga manusia-manusia bermulut liar mendapatkan pelajaran dan ambil hikmahnya. Kekalahan ini sebagai pelajaran buat STY dan pemain. Supporter juga belajar menikmati dan jangan over ekspektasi. Timnas sedang belajar menjadi tim kuat Asia. Kesalahan kita karena tekanan dan strategi instruksi karena hasil draw dengan Bahrain memaksa kita pakai strategi ofensif atau terlalu agresif dari awal, tapi tidak menjaga keseimbangan tim. Meski secara penguasaan bola dan peluang banyak, ketinggalan 2 gol di laga tandang itu berat. Syukurlah akhirnya supporter King Indo nggak bisa sombong lagi. Saatnya kritik STY, jangan diagung-agungkan terus. Kalau salah ya dikritik, seperti halnya pemain dan wasit. Biar STY belajar dari pengalaman, tidak ceroboh pasang line up. Sintayong jarang rotasi di lini serang, harus striker dicoba dari bangku cadangan. Dan Rafael Struijk itu skill individunya bagus, tapi organisasi timnya kurang. Ditambah kemarin Ragnar kurang support dari belakang. Kesalahan STY adalah line up starter dan kesalahan kita sebagai fans terlalu memberi ekspektasi tinggi sehingga membebani para pemain. Seharusnya Tom Haye main dari awal karena gaya main sosok Tom Haye ini sebenarnya belum tergantikan di lini tengah timnas kita. Dia sang jenderal lapangan tengah kita yang bisa mengatur aliran serangan serta menjaga keseimbangan lini tengah kita. Ritme permainan lebih hidup ketika dia yang bermain di tengah. Dia tahu kapan waktunya menyerang dan kapan waktunya bertahan. Tim pelatih timnas Indonesia harus banyak-banyak melihat dan review pertandingan gaya main Jepang daripada Korea. Dari dulu STY terlalu banyak bereksperimen di setiap pertandingan yang sangat penting. Itulah kelemahan STY, selalu coba-coba, nggak ada habisnya.
Sebuah pelajaran berharga bagi pelatih dan para pemain. Sebuah ujian bagi supporter setia dan fanatik untuk jangan terlalu berprestasi tinggi. Sebuah tamparan bagi kaum FOMO yang hobi bercanda beratasnamakan Garuda, berjumawa dan suka mengejek tim lain dengan memberikan predikat King Indo nih bos. Kita cari menang dulu. Jika sudah unggul, bolehlah pemain-pemain yang biasa dicadangkan dikasih waktu bermain. Saya rasa mereka mengerti ini adalah tim. Makanya kurang-kurangi kesombongan kita. Ini teguran dan PR buat kita netizen. Belum apa-apa udah kuar-kuar. Tirulah mental spirit Bushido Jepang. Jangan berharap kepada wasit atau kelemahan lawan. Ubah mindset untuk selalu hadapi siapapun lawanmu. Mau dicurangi apapun, semangat bansai untuk menciptakan banyak gol adalah kunci kemenangan. Coach STY jelas harus dikritik di laga krusial kayak gini. Resiko buat rotasi pemain kayak tadi jelas-jelas Asnawi nggak efektif, malah dipaksa. Punya Sandy Walsh sama Eliano yang jelas-jelas di atas Asnawi, kualitasnya malah dianggurin. Haye yang selalu bagus progresif pas, malah hanya di bangku cadangkan. Malik yang kemarin top perform, malah masukin Witan, ngaco banget nih pelatih. Jangan terlalu meremehkan lawan coach. Pemain kita emang dari Eropa, tapi capnya belum banyak. Otomatis semestrinya juga belum bagus. Aduh. Kacau. Harusnya Indonesia pakai formasi 2-4-3-1, 2 libero, waktu tandang ke markas musuh. Risiko bermain terbuka ya gini, apalagi Cina juga punya efektivitas. Dan terlihat sekali pentingnya Tom Haye, dia sepertinya bisa melihat pergerakan semua pemain dan mampu memberikan umpan dengan akurasi tinggi. Tinggal pemain-pemain seperti Witan dan Marcelino yang harus belajar membaca situasi. Begitu juga Asnawi harus mengurangi kesalahan sendiri. Kasihan Lames yang harus covering terus di kanan. STY coba strategi baru tapi benar-benar blunder dan berbahaya. Asnawi, Patinama, Witan jarang diturunkan dan kurang tepat untuk main. Jangan coba-coba, ini pertandingan besar. STY tolong tetapkan line up utama. Saatnya tinggalkan formasi 5-4-1, kembalikan 3-5-2. Coba depan Elianus, Struik, Ragnar, gak usah pakai Witan ataupun Marcelino. Verdong lebih bagus di wingback, Rizky Ridho wajiblah main. Jai tetap kapten, jangan pindah ke siapapun. Kita butuh striker murni. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, jadi jika kalian ingin melihat tim ini hancur, maka jangan hilangkan sifat sombong itu. Kutukan buat timnas karena supporter kita terlalu sombong dan selalu mengatakan kata pasti menang. Emangnya kamu Tuhan memastikan sesuatu yang belum pasti? Baiknya katakan insya Allah atau jika Tuhan berkehendak timnas bisa menang dan sukses menuju Piala Dunia. Amin. Formasi 4-3-3, ABCD atau 4-3-2-1 atau 4-3-1-2 baru keren. Tidak pernah kalah, paling menang dan seri, lebih banyak menang. Tadi malam serasa kurang komunikasi pemain belakang.